Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita alhamdulillah Kota Bau-Bau di 4 hari terakhir ini kita sudah masuk zona hijau untuk COVID. Mudah-mudahan ini zona aman sampai dengan berikutnya karena kita ada rangkaian-rangkaian kegiatan. Lintasan normal. Jadi tadinya cuma 13 ditambah 4 kali jadi 17. Ya, sampai jam 11 malam untuk mengurai kepadatan. Saudara, selamat pagi. Dari kawasan Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Masuk zona hijau, Kota Bau-Bau aman untuk penyelenggaraan event. Hingga akhir masa angkutan Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, proses pergeseran penumpang di Pelabuhan Feri Bau-Bau Waara berjalan aman dan lancar. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Rabu tanggal 11 Mei 2022, bersama saya, Bu Zuda. Pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Saudara, pemerintah melaporkan kasus harian positif corona pada Selasa sebanyak 456 kasus, sehingga total positif corona yang ditemukan di Indonesia jumlahnya menjadi 6.049.141 kasus, dengan 5.855 diantaranya berstatus kasus aktif. Kasus COVID-19 hari ini ditemukan paling banyak di kota Jakarta, dan selain itu untuk kasus sembuh ditemukan sebanyak 659 kasus, sehingga total kasus sembuh corona di Indonesia berjumlah 5.886.877 orang. Adapun kabar buruknya, ada 20 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 20 kasus kematian yang ditemukan membuat jumlah total pasien corona di Republik Indonesia yang meninggal dunia bertambah jadi 156.416 orang. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, kita ke berita yang pertama. Masuk zona hijau, Kota Bau-Bau aman untuk penyelenggaraan event. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya. Kota Bau-Bau masuk dalam zona hijau penularan COVID-19 atau daerah yang bebas atau tidak terdapat penularan corona. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Siti Munawar, sudah hampir seminggu terakhir kota pemilik benteng terluas di dunia ini tidak ada kasus COVID-19 sehingga aman untuk penyelenggaraan berbagai event kecil maupun skala besar. Kendari telah zero case, ia berharap masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan serta tetap melengkapi dosis vaksin hingga booster sebagai langkah pencegahan terhadap virus yang telah mematikan lebih dari 100.000 jiwa di tanah air selama 2 tahun tersebut. Kita alhamdulillah Kota Bau-Bau di 4 hari terakhir ini kita sudah masuk zona hijau untuk COVID. Mudah-mudahan ini zona aman sampai dengan berikutnya karena kita ada rangkaian-rangkaian kegiatan di minggu terakhir Mei. Itu ada persiapan ulang tahun provinsi. Mudah-mudahan zona kita masih aman dan mudah-mudahan juga Sulawesi Tenggara masih masuk zona aman untuk pelaksanaan kegiatan. Senada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali menyebutkan angka penularan COVID sejak sebelum Lebaran telah menurun drastis, bahkan setelah Lebaran, seluruh kecamatan tidak ada lagi kasus COVID-nya. Untuk diketahui, di akhir Mei mendatang, Bau-Bau akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara ke-58, sekaligus dirangkaikan dengan Napaktilas Oputayiko yang rencananya berlangsung mulai 22 hingga 28 Mei 2022. Selain itu juga terdapat 24 rangkaian kegiatan berupa lomba-lomba yang melibatkan semua jenis umur. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dikabarkan akan meninjau langsung Desa Wisata Limbowolio di Benteng Keraton Buton Kota Bau-Bau karena telah masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata atau ADWI 2022. Kedatangan Sandiaga Uno bersama Dewan Juri lainnya di rentang bulan Mei hingga Oktober tahun ini. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, hingga akhir masa angkutan Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, proses pergeseran penumpang di Pelabuhan Feri Bau-Bau Waara berjalan aman dan lancar.
Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Lintasan normal. Jadi tadinya cuma 13 ditambah 4 kali jadi 17. Ya, sampai jam 11 malam untuk mengurai kepadatan itu. Hingga akhir masa angkutan lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, Selasa 10 Mei 2022, masih nampak terlihat adanya kepadatan penumpang di pelabuhan penyeberangan feri Bau-Bau Wara. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengantri memanjang di lintasan terminal menunggu giliran pengangkutan. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau Wara, Boni Heria, kepada RRI Selasa di Bau-Bau menyebutkan, puncak arus balik angkutan lebaran Idul Fitri terjadi pada 7-8 Mei 2022. Tercatat dalam puncak arus balik tersebut, dalam sehari yang menyeberang dari Pelabuhan Wara ke Bau-Bau mencapai 2.400 penumpang. 2 kali lipat dari operasional seperti biasa. Jadi di 2 hari itu, di tanggal 7 dan 8 Mei itu, kita lintasan ada penambahan 4 kali dari lintasan normal. Jadi tadinya cuma 13 ditambah 4 kali jadi 17. Ya, sampai jam 11 malam untuk mengurai kepadatan itu. Sementara itu lanjut Boni, puncak peningkatan arus penumpang dari Pelabuhan Bau-Bau menuju Wara terjadi pada hari H dan H+1 Lebaran. Banyak dari penumpang tersebut melakukan ziarah kubur dan ritual budaya tahunan di Kabupaten Buton Tengah. Yang terasa sekali itu jumlah kendaraan roda 2. Di sini biasa kita layani 300-an per hari, itu membludak sampai 650 kendaraan yang menyeberang. Dan mereka balik di tanggal 7-8 itu. Kenapa balik dari Wara tidak terlalu besar? Tidak sesuai prediksi kita, tidak berbanding lurus dengan penyeberangan dari Bau-Bau. Harusnya kan dari Bau-Bau ke Wara, pasti mereka akan balik lagi dengan jumlah seperti itu. Nah, tidak terjadi karena itu yang prediksi awal saya, bahwa yang membludak di Bau-Bau itu adalah warga kita yang ada di Kota Muna. Jadi mereka mengambil jalur alternatif dari Amolengo Labuan, kemudian Bau-Bau Wara, ketimbang harus antri berhari-hari, tidak ada kepastian di Pelabuhan Torobulu. Boni mengakui hingga berakhirnya angkutan lebaran, pergeseran penumpang di Pelabuhan Feri Bau-Bau berjalan aman dan lancar. Arus penumpang pun perlahan kembali normal. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, kita beralih ke berita berikutnya. Bau-Bau siapkan layanan vaksinasi selama arus balik di pelabuhan dan perbatasan kota. Baik itu mulai Selasa tanggal 10 sampai dengan Sabtu 14 Mei, vaksinasi berlanjut di 17 puskesmas dan 3 pelabuhan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, kembali menurunkan laporannya. Untuk melakukan vaksin di titik-titik dekat wilayah tempat tinggal. Hari-hari vaksin. Sejak H-3 Lebaran hingga beberapa hari ke depan selama periode arus balik, pemerintah Kota Bau-Bau bekerja sama Polres menyiagakan tim tenaga vaksinasi di pelabuhan hingga perbatasan pintu keluar kota. Penyiapan vaksinator di beberapa titik untuk mendukung kegiatan arus balik penumpang yang akan pulang ke tempat tujuan namun belum lengkap dosis vaksinnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Siti Munawar menyebutkan, tidak sedikit penumpang arus mudik sebelumnya belum lengkap dosis vaksinnya, sehingga keberadaan layanan vaksin di tempat keberangkatan akan membantu warga memperoleh suntikan antibodi sebagai salah satu syarat menaiki kapal ataupun pesawat. Jadi untuk target sendiri pun hari ini masyarakat sudah antusias karena persyaratan keberangkatan itu diwajibkan untuk harus vaksin. Kalau yang belum vaksin, kebanyakan kemarin yang berangkat itu yang belum vaksin, untuk masyarakat di luar wilayah Kota Bau-Bau itu harus PCR. PCR hasilnya keluar nanti 3 hari, itu pun nanti dibawa di Kendari baru dikirim lagi. Jadi untuk pelayanan hari Senin dan seterusnya untuk 17 puskesmas kami buka pelayanan di semua puskesmas. Jadi masyarakat dimudahkan. Sejak 9 Mei, kata Munawar, seluruh puskesmas di Kota Bau-Bau melayani vaksin, ditambah layanan di pelabuhan, bandara, dan perbatasan kota. Terpisah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Marfia Tahara menyebutkan, rata-rata yang melakukan vaksin pasca Lebaran adalah warga yang hendak pulang ke kota tujuan ataupun warga yang akan naik kapal maupun pesawat. Sekarang di pelabuhan saat ini di Jembatan Batu ada, di besok mungkin di titik-titik perbatasan kami mulai. Titik perbatasan vaksin.
seperti yang lalu di jaring, ada juga yang kesadarannya sendiri karena ada kebutuhannya mau berangkat. Pada 9 Mei, Pemkot Bau-Bau dan Polres Bau-Bau membuka layanan di 17 puskesmas untuk dosis 1, 2, hingga 3, dan Selasa 10 Mei hingga Sabtu 14 Mei mendatang, pelayanan tetap dibuka di 17 puskesmas dan 3 pelabuhan, masing-masing Pelabuhan Murum, Jembatan Batu, Pelabuhan Suraa dimulai pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, Yayasan Pemerhati Budaya Butuni bagikan buku literasi budaya Wolio Buton ke sejumlah sekolah di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Herul Mulku melaporkan. Organisasi kami mengambil inisiatif untuk menyambut episode ke-17 ini, yaitu revitalisasi bahasa daerah, dengan memberikan buku kepada sekolah-sekolah yang menjadi sasaran kami. Yayasan Pemerhati Budaya Butuni, sebuah lembaga yang konsen di bidang pendidikan dan kebudayaan yang berada di Kota Bau-Bau, membagikan ratusan eksemplar buku berisikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Wolio Buton ke sejumlah sekolah di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Ketua Yayasan Pemerhati Budaya Butuni, Dr. Kamaludin Zamani, mengatakan pembagian buku untuk disimpan di perpustakaan sekolah ini ditujukan untuk menjadi literasi budaya kepada para anak didik. Hal ini pun sebagai program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi pada episode ke-17 revitalisasi bahasa daerah. Atau organisasi kami menyahuti hal ini. Revitalisasi bahasa daerah berarti mengangkat nilai-nilai lokal untuk dijadikan sumber untuk bersanding dengan nilai-nilai nasional. Maka organisasi kami mengambil inisiatif untuk menyambut episode ke-17 ini, yaitu revitalisasi bahasa daerah, dengan memberikan buku kepada sekolah-sekolah yang menjadi sasaran kami. Buku yang dibagikan tersebut terdiri dari 2 judul, masing-masing Bahasa Wolio Riwayatmu dan Harwa dan Orang Buton. Di Kabupaten Buton, buku ini dibagikan ke 17 sekolah menengah pertama, sementara di Kota Bau-Bau 19 sekolah dasar. Masing-masing sekolah dialokasikan 12 eksemplar buku. Ini untuk menjawab revitalisasi kedaerahan tadi. Ada bahasa dan ada budaya di situ. Supaya mereka paling tidak mengenal dan mudah-mudahan mencintai serta mengimplementasikanlah nilai-nilai yang ada di Kesultanan Buton Biaya percetakan kedua buku tersebut, kata akademisi FKIP UHO, ini berasal dari Kemendikbudristek yang disisihkan dari program organisasi penggerak atau POP. Kamaludin berharap buku tersebut tidak hanya bertengger rapi di rak perpustakaan, namun dibaca dan diimplementasikan oleh para anak didik. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Polres Bau-Bau bakal tekan angka kekerasan seksual pada anak yang marak terjadi selama 4 bulan terakhir dengan berbagai upaya, salah satunya sosialisasi. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wade Nurliani menurunkan laporannya. Selama periode Januari hingga pertengahan Mei 2022, Polres Bau-Bau telah menerima 10 laporan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Melihat kemirisan itu, Kapolres Bau-Bau melalui Kapolres Kompol Batiar segera berkoordinasi pemerintah daerah hingga ke tingkat kelurahan bahkan RT untuk bersama-sama memberantas kasus pencabulan agar tidak berulang kembali kemudian hari. Tak sampai pada RT, pihaknya bakal mengundang tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk duduk bersama membahas pencegahan dini persetubuhan anak yang mengundang keresahan di kalangan masyarakat. Menurut Wakapolres, tindakan penegakan hukum tak cukup mampu memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga perlu langkah pencegahan dan peningkatan pengetahuan keagamaan, utamanya pada anak-anak agar terhindar dan tidak menjadi korban. Dengan hal yang begini kita bisa mungkin dengan langkah-langkah preventif kita bisa mengedukasi atau memberikan pemahaman kepada generasi ini. Tindakan itu tindakan yang tidak pantas dilakukan, apalagi di bawah umur, masih umur sekolah, kemudian masih umur mereka belum siap lah, istilahnya belum bisa dikatakan untuk melakukan pernikahan karena hidupnya kan masih tergantung orang tua. Pencegahan lainnya, kata Wakapolres, yang akan dilakukan adalah sosialisasi terkait ancaman hukuman bagi pelanggar Undang-Undang Perlindungan Anak di tingkat sekolah mulai dari SD hingga SLTA. Dengan begitu, segala perilaku menyimpang dan melanggar hukum tidak akan berulang. Di tempat yang sama, Kasat Reskrim Polres Bau-Bau AKP Najamuddin menyebutkan angka pencabulan tahun ini lebih tinggi dibanding dengan jumlah laporan tahun 2021 sebanyak 13 kasus selama rentang 1 tahun. Ini sepertinya memang sekarang masih lebih banyak tahun lalu, tapi ini kan baru pertengahan, belum sampai pertengahan tahun. Jadi
hanya sudah kurang lebih 10 kasus, sudah lebih 10 kasus. Dirinya menambahkan peran serta instansi terkait sangat menunjang tugas kepolisian dalam rangka memberantas kekerasan seksual pada anak, baik dalam bentuk sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tak kalah penting orang tua lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak menjadi korban kekerasan. Wade Nurliani, reporteri Bau Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Masuk zona hijau, Kota Bau Bau aman untuk penyelenggaraan event. Hingga akhir masa angkutan Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, proses pergeseran penumpang di Pelabuhan Feri Bau Bau Ara berjalan aman dan lancar. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Bau Bau, Radio Tangga Bencana COVID-19.